naik. Dia satu. Ada Bu, Tahun politik yang dipastikan panas tak lama lagi mengadang. Sebanyak 24 parpol telah dinyatakan lulus seleksi oleh KPU. 18 diantaranya merupakan parpol nasional dan 6 lainnya adalah parpol lokal Aceh. Ketua umum parpol adalah sosok yang paling bertanggung jawab dalam kesuksesan partai mereka mendulang suara. Mereka tentu tak ragu menyisihkan sebagian kekayaannya dalam ragam kampanye politik mendatang. Lalu, dari segi pendanaan, siapa nih ketua parpol terpopuler yang sekiranya paling siap mendistribusikan dananya berdasarkan jumlah kekayaan yang dimiliki? Ahmad Syaiqo merupakan Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Jabatan itu dia emban sejak Oktober 2020. Selama berkiprah di politik, Syaiqo pernah menjajah lembaga eksekutif dan legislatif. Tahun 2013-2018, dia menjabat sebagai Wakil Wali Kota Bekasi. Lewat pemilu 2019, Syaiqo terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024. Legislator itu tercatat memiliki kekayaan 4,8 miliar rupiah menurut LHKPN yang dilaporkan pada akhir 2021. Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dikenal sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Sebelum hijrah ke politik, AHY merupakan perwira militer. Nama AHY mulai dikenal publik ketika sempat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017 lalu, berpasangan dengan Silviana Murni. Menurut LHKPN yang dilaporkan AHY pada Oktober 2016, ketika hendak mencalonkan diri sebagai DKI 1, ia mempunyai kekayaan senilai 15,2 miliar rupiah. Muhaimin Iskandar merupakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Jabatan itu telah disandangnya sejak tahun 2005. Cak Imin demikian sapa anak kerabnya cukup lama berkiprah di parlemen. Dia menjabat sebagai anggota DPR sejak tahun 1999-2009, lalu 2014 hingga kini. Selama tahun 2009-2014, Muhaimin dipercaya sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Manekertrans, Kabinet Indonesia Bersatu II, pimpinan SBY Budiono. Menurut LHKPN yang dilaporkan Muhaimin pada 31 Desember 2022, Wakil Ketua DPR RI itu tercatat punya kekayaan senilai 27,2 miliar rupiah. Zulkifli Hasan adalah Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN. Dia juga dikenal sebagai Menteri Perdagangan. Zulkas, demikian sapa akrab Zulkifli, berpengalaman banyak di panggung politik. Dia eksis di parlemen sejak tahun 2004-2009, lalu 2014-2022. Tahun 2009-2014, Ketua MPR RI 2014-2019 ini menjabat sebagai Menteri Kehutanan di Kabinet Indonesia Bersatu II, pimpinan SBY Budiono. Menurut LHKPN yang dilaporkan 31 Desember 2022, Zulhas tercatat memiliki kekayaan sebesar 27,7 miliar rupiah. Sosok Megawati berhasil mengantarkan PDIP sebagai partai pemenang pemilu 1999. Bersama dengan itu, Mega dipilih Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI kala itu untuk menjadi wakil presiden mendampingi Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. 2 tahun berselang, Putri Soekarno tersebut berhasil naik tahta menjadi Presiden kelima RI sekaligus Presiden Perempuan Indonesia pertama. Menurut laporan LHKPN yang dilaporkan pada 31 Desember 2021, sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Megawati punya harta kekayaan senilai 214,2 miliar rupiah. Airlangga Hartarto dikenal sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Dia juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sejak Kabinet Indonesia Maju dibentuk Presiden Joko Widodo pada Oktober 2019 lalu. Kabinet Kerja Jokowi Yusuf kala, Airlangga sempat menjabat sebagai Menteri Perindustrian.
Sebelum itu, dia malang melintang di parlemen. Sejak tahun 2004 hingga 2016, dia duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI fraksi Golkar. Menurut LHKPN yang dilaporkan 31 Desember 2022, Erlangga tercatat punya kekayaan 454 miliar rupiah. Mardiono merupakan pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Jabatan itu baru diemban Mardiono pada September 2022. Namun Mardiono bukan sosok baru di politik. Selain pengusaha, dia merupakan politikus senior PPP. Ketika PPP dipimpin oleh Romahur Muzi, Mardiono menjabat sebagai Wakil Ketua Umum. Selama Desember 2019 hingga November 2022, Mardiono menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press. Merujuk LHKPN yang disetorkan pada akhir 2022, Mardiono tercatat punya kekayaan hingga 1,2 triliun rupiah. Nama Prabowo Subianto juga sudah tak asing lagi. Dia merupakan salah satu pendiri Partai Gerindra yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Parpol berlambang Garuda itu. Sebelum terjun ke politik, Prabowo aktif di militer. Dia pernah menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat. Prabowo juga bolak-balik berlaga di panggung pemilu. Pada pemilu 2009 lalu, ia menjadi calon wakil presiden atau cawapres pendamping Capres Megawati. Namun keduanya dikalahkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono SBY Budiono. Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju itu lantas menjajal peruntungannya sebagai calon presiden atau capres pada pemilu 2014 dan pemilu 2019, namun belum berhasil menang. Menurut LHKPN yang dilaporkan pada tahun 2022, Prabowo tercatat punya harta kekayaan 2 triliun rupiah. Surya Paloh merupakan Ketua Umum Partai Nasdem. Sebelum mendirikan Partai Nasdem pada tahun 2011, Surya bernaung di bawah Partai Golkar. Meski lama berkecimpung di politik, Surya lebih banyak berada di balik layar. Selain politikus, dia juga dikenal sebagai pengusaha yang bergerak di berbagai bidang. Harta kekayaan Surya pada tahun 2018 mencapai 8,74 triliun rupiah. Haritanu adalah pendiri sekaligus Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia. Di luar itu, publik lebih dulu mengenal Haritanu Sudibjo sebagai pendiri stasiun televisi RCTI dan pemilik dari MNC Group. Selain itu, sebagai seorang pengusaha tak banyak yang tahu jika Hari masih memiliki bisnis lainnya yang membawanya berpredikat salah satu PP pengusaha terkaya Indonesia. Pada awal 2023 pula, Haritanu ditaksir memiliki harta kekayaan mencapai 1 miliar US dollar atau setara dengan 15 triliun rupiah. Dari sekian ketua parpol paling tajir tadi, menurutmu siapa nih yang paling royal dan jor-joran menggelontorkan dana pribadinya saat kampanye nanti? Lalu, apakah pengorbanan materi mereka bakal terbayar dengan kesuksesan wakil mereka pada pemilu mendatang? Siapa yang paling untung dan siapa yang bernasib beruntung?